Hakim yang mulia, kami hanya tidak mau tunduk pada kesepakatan itu. Jikapun tunduk, mestilah darah kami tebusannya. Jika saudara harus hijrah ke Jogja, hijrah saja. Darah kami akan disiram di sini hingga kalam-kalamnya tegak di tanah yang kami pijak. Ini adalah inti perjuangan semangat iman kami. Dan kelak, di mana kami kalah atau memenangkan pertempuran, kami akan dicap pemberontak. Itu tak jadi soal. Tugas pertama kami tidak tunduk pada kesepakatan London. Usai itu, ketika segalanya berakhir, boleh kalian kembali bawa saya ke Jeruji, ke Pulau Misteri. Tubuh dan nyawa saya milik Allah. Dengan cara apapun mati saya, hanya kuasanya lah yang menakdirkan. Tolong sampaikan kepada kaib saya yang kebetulan berseberangan. Menolak gerasi tak jadi soal. Kita tetap bersahabat. Lembar eksekusi sudah waktunya untuk ia tanda tangani. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo namaku. Selasa Kliwon 7 Februari 1905 di Cepu, sebuah perbatasan antara Blora dan Bojonegoro, aku terlahir. Ayahku Kartosuwiryo seorang mantri yang bertugas dalam penjualan candu. Dan dari sekian anak negeri ini, aku mengenyam pendidikan modern kolonial Belanda. Soal pergerakan yang ada di Jawa Barat, saya akui semua itu. Tapi jika kami disebut sebagai pemberontak, baiknya dipikir lagi. Bukankah setelah kalian tanda tangani Renville, sama halnya kalian takluk dan menyerahkan segalanya, lalu kalian diusir oleh Londo ke Jogja? Tanah ini sudah yatim piatu statusnya. Kami hanya tidak rela. Kami menginginkan bapak yang tangguh. Kami berjuang sepenuh tenaga mengusir Londo itu. Kami menang pada kenyataannya. Apakah itu sebuah kesalahan? Di ruangan ini, di hadapan hakim yang mulia dan jaksa penuntut umum, pembelaan saya sudah jelas tidak akan berarti, tidak akan mengubah vonis yang dijatuhkan kepada saya. Saya terima dengan senang hati. Tapi soal tuduhan yang diberatkan kepada saya, ihwal memimpin dan mengatur pemberontakan melawan kekuasaan yang telah berdiri dengan sah, yakni Republik Indonesia, serta memerintahkan melakukan makar pembunuhan terhadap Presiden, hakim yang mulia, penting bagi saya untuk melakukan pembelaan bahwa semuanya itu tidak benar. Senyata-nyatanya hanyalah rekayasa yang disusun begitu cantik untuk menjatuhkan hukuman terberat kepada saya. Sekalipun ini saya sudah sampaikan, hakim yang mulia tidak akan gentar mengetuk palu kan. Bacakanlah segera kitab undang-undang hukum pidana. Saya sudah siap mati di jalan ilahi. Negara ini mesti terbebas dari segala rongrongan gerakan-gerakan separatis dengan dalih apapun. Bangsa ini tidak berdiri lantaran satu kultur, agama, dan suku. Tidak ada alasan lain yang bisa diterima oleh akal sehat selain menjunjung tinggi nilai nasionalisme yang termaktub di dalam 5 dasar negara ini, Pancasila. Duhai karibku yang baik, sungguh elok ucapanmu, tetapi penghambaanku bukan kepada produk hukum manusia yang mudah dimanipulasi oleh kepentingan politik barat. Di balik itu semua,
betapa besarnya kekuatan komunis yang mendorong semangat nasionalis kakekku. Mereka hanya berkepentingan menenggelamkan ideologi syar'i yang aku cita-citakan. Tetapi seandainya kami hancur atas izin Allah, betapa besarnya kekuatan komunis itu akan kembali memukul pundakmu, kakekku. Maka aku tentukan jalan hidupku. Meski pada akhirnya kita akan bertemu dalam pertempuran penuh darah di antara keyakinanmu dan keyakinanku. Jika kamu masih bersikukuh dengan jalanmu, kita telah memegang nasib sendiri-sendiri. Segala kebijakan dan keputusan telah ada di tanganku. Aku bertindak demi kepentingan rakyat atas semua golongan, demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka tidak ada tempat sejengkal pun bagi setiap tindakan makar di tanah air ini. Insya Allah, lakukan apa kehendakmu, kakekku. Soekarno adalah kakekku. Sejak 1918 kami bekerja bahu-membahu bersama Pak Cokro Aminoto demi kejayaan tanah air. Tahun 1920-an di Bandung kami tinggal bersama, makan bersama dan bermimpi bersama-sama. Ketika dia bergerak dengan landasan kebangsaan, aku berjuang semata-mata menurut azas agama Islam. Sejak itulah kami mulai berseberangan. Gerakan yang dimotori Kartosuwiryo adalah gerakan-gerakan pemberontakan TI yang membawa agama ideologi sebagai dasar adalah sesuatu yang melenceng. Terlebih berfalsafah mendirikan negara Islam Indonesia. Gerakan ini harus secepatnya dihentikan. Kusno Sosrodihardjo nama lahir, Soekarno nama lainku. Kamis 6 Juni 1901 di Blitar tempat lahir. Kartosuwiryo adalah kawan baik. Kami mulai berseberangan ketika dia berjuang menurut asas agama Islam dan telah memproklamirkan Negara Islam Indonesia 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya. Aku, Presiden Republik Indonesia, adalah Muslim, pemeluk teguh agama Islam, dan Gusti Allah adalah Tuhan. Dan memerangi pemikiran-pemikiran kawan baikku tidak berarti memusuhi agamaku. Aku perintahkan, tangkap kawan baikku itu. Karibku yang baik, kamu menang. Tetapi aku tidak merasa kalah. Keyakinanku ini akan aku pertanggungjawabkan penuh di hadapan Penciptaku. Tentaramu telah berhasil menangkap kami. Kami tersenyum. Insya Allah, bawa dan adililah kami. 4 Juni 1962 kami ditangkap. Satu kompi Batalion Kujang 2 Siliwangi berhasil menerkap kami di Gunung Sangkar dan Gunung Keper. Apa yang bisa disesalkan dalam kehidupan ini? Selain menyaksikan kawan sendiri mesti mati, dan kita tak bisa berbuat apa-apa. Begitulah yang aku alami saat ini. 16 Agustus 1962, kawanku, sampai pada waktu putusan eksekusi mati pengadilan Mahkamah Militer. Dengan pandangan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan, gerasi kawanku harus kutolak. Tidaklah mesti ia tahu betapa air mata ini berkali-kali jatuh untuk menandatangani tolakan gerasi. Menandatangani hukuman mati bukanlah pekerjaan yang memberikanku kesenangan. Tetapi sesungguh pun demikian, seorang pemimpin harus bertindak tanpa memikirkan betapapun pahitnya kenyataan yang harus ia hadapi. Kawanku mesti mati karena sebaris tinta dalam kertas ini.